Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi musabbibul asbab, ghafiriz dzambi wa qabilit tawbi syadidil iqab, ja'ilis sabri wasibat liman jahada bila irtiyab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-munazzahu 'anil ashab, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila dinil haqqi was shawab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsir mimman khalaqna tafdila. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali berada di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban salat Jumat yang Allah fardukan pada kita setiap satu kali dalam seminggu. Mungkin tadi pagi kita telah sibuk dengan kegiatan masing-masing, tapi oleh kerana panggilan Allah, apapun kegiatan tersebut kita tinggalkan. Kaum muslimin rahimakumullah, judul khutbah singkat hari ini adalah kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan khutbah singkat ini, saya mengajak kita semua, mari sama-sama kita tingkatkan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjakan semua perintahnya dengan baik, kita tinggalkan larangannya sejauh-jauhnya. InsyaAllah kita akan dapat hidup bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Manusia dan makhluk ciptaan yang ada di dunia ini namanya makhluk. Penciptanya namanya Khaliq oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak makhluk ciptaannya itu, hanya manusialah yang paling termulia dari semuanya itu. Kendati pun manusia itu sangat kecil penciptaannya dibanding dengan langit dan bumi, gunung dan sebagainya, tapi Allah memuliakan kita sebagai makhluk yang termulia dari semuanya itu. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan, wa razaqnahum minat thayyibat, kami beri rezeki mereka dengan yang baik-baik, wa faddalnahum ala katsir mimman khalaqna tabdila, dan kami lebihkan ciptaan makhluk yang ada di dunia ini dari yang lainnya dengan ciptaan yang sempurna. Kaum muslimin rahimakumullah, berangkat dari ayat ini tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita sudah dapat predikat yang termulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Mengapa demikian? Kerana manusia diberikan nikmat yang cukup lengkap, akal, pikiran dan juga hawa nafsu. Sementara makhluk yang lain hanya hawa nafsu, tidak akal. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala melebihkan manusia itu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah manusia itu di samping akal, pikiran, nafsu, juga menjadi khalifah di muka bumi ini. Setelah itu seindah-indah ciptaan, dan juga manusia itu diberikan makanan yang rezeki yang halal, yang thayyibat, sementara yang lain mungkin tidak. Kalau kita melihat makhluk haiwan, makanannya itu adalah tidak seperti manusia. Lembu, kambing makanannya rumput. Namun demikian Allah jadikan kambing itu punya daging, lembu itu punya daging, yang juga kembali kepada manusia. Ini luar biasa. Rumput tidak berharga, tapi dimakan oleh binatang menjadi berharga. Itu semuanya adalah
nikmat Allah kepada kita manusia. Oleh kerana itu mari kita syukuri semuanya itu. Kalau kita manusia ini makan yang indah-indah, nasi dengan lauk pauknya, semuanya indah-indah. Diharapkan supaya lahir daripada makan itu akhlak yang indah pula. Kaum muslimin rahimakumullah. Manusia di samping juga yang tadi sebutkan banyak kelebihannya, ciptaannya itu sangat indah sekali. Manusia akalnya di atas kepala, perutnya di bawah. Kalau binatang tentu rata antara perut dengan kepalanya. Itu isyarat bahwasanya manusia harus mengalahkan akalnya kepada hawa nafsunya. Sementara binatang boleh sama, perut dengan akalnya sejajar. Kaum muslimin rahimakumullah. Kendati pun manusia makhluk termulia, tapi bisa kembali kepada makhluk yang terhina dari makhluk lainnya. Allah mengatakan, "Summa radadnahu asfala safilin." Kami akan kembali ke manusia itu serendah-rendah tingkatan. Aspal itu bahasa kita adalah aspal yang paling bawah. Artinya paling rendah tingkatan daripada makhluk yang lain. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adal, bahkan lebih parah lagi. Kenapa demikian? Kalau binatang sudah habis nyawanya menjadi tanah. Sementara kita manusia ini tidak demikian. Begitu habis nyawanya, Allah minta tanggung jawab apa yang dikerjakannya selama hidup di dunia ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita samakan, kita upayakan supaya martabat manusia ini jangan hilang dari kita masing-masing. Bisa hilang rupanya, bisa. Lebih parah dari binatang kalau kita tidak menggunakan akal yang baik dengan sebaiknya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kendati pun manusia itu paling tinggi derajatnya, tapi ada klasifikasinya, ada tingkat-tingkatannya. Tingkat yang pertama adalah manusia juhala, manusia bodoh, jahil. Nah, jahil ini ada dua macam. Jahiliyah itu mereka pandai, pintar-pintar, tapi mereka ingkar kepada Allah SWT. Mereka tahu semua perintah Allah Ta'ala itu. Tahu mereka Nabi itu benar, ajarannya cukup baik, tapi mereka ingkar, bodoh mereka itu. Ada juga bodoh memang sama sekali tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan. Kalau itu memang tidak ingkar kepada Allah, mungkin lebih rendah daripada mereka tersebut. Nah, oleh kerana itu jahil ada dua macam. Jahil basit namanya. Ada jahil murakkab. Jahil basit mengakui kebodohannya, memang tak tahu dia bodoh. Tapi jahil murakkab tak tahu tapi mengaku tidak tahu. Orang jahiliyah pandai-pandai semua itu. Mengakui adanya Allah Ta'ala. Nabi Muhammad itu jujur, tahu dia, tapi mereka membantah itu semuanya itu. Itu namanya jahil basit. Bodoh tapi mengaku pandai. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia awam. Itulah yang paling banyak di dunia ini. Kenapa makna awam? Karena mereka hanya memahami Al-Quran ataupun memahami agama sekedar untuk diri sendiri. Awam, itulah yang paling banyak. Mungkin termasuk ke dalamnya itu. Dan awam ini bisa berubah menjadi yang lebih tinggi. Kelompok ulama, kelompok orang yang punya pengetahuan, tapi tidak serta-merta bisa menjadi ulama. Tentu melalui proses belajar. Proses belajar, menuntut ilmu dan sebagainya. Ada tiga cara mendapatkan ilmu menurut Islam. Yang pertama, asbabul ilmi al-qiraah. Orang bisa dapat ilmu dengan melalui membaca. Semakin banyak membaca, asalkan dibaca itu yang baik, insya-Allah dapat ilmu. Yang kedua, at-ta'ammul fi malakutillah. Merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Kenapa ada siang? Kenapa ada malam? Dan seterusnya. Direnungkan, dapat ilmu. Ada pula mendapat ilmu dengan as-sayr fi ardhil wasi'ah. Berjalan di muka bumi ini kemana-mana, ambil pelajaran. Tiga hal yang dapat jadikan orang berilmu. Kaum muslimin rahimakumullah. Setelah itu adalah kelompok manusia auliaullah, wali-wali Allah Ta'ala. Wali Allah Ta'ala ini tidak harus berasal dari ulama. Orang biasa pun bisa menjadi wali Allah. Tidak bisa mengetahui ilmu-ilmu alat, tak pandai tafsir, tapi Allah bisa jadikan mereka wali Allah.
Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya al-anbiya wa rusul, kelompok nabi dan rasul. Inilah manusia yang paling tinggi derajatnya di antara makhluk yang lain. Nabi dan rasul ini sudah tidak ada lagi. Sudah tutup pintu untuk keberadaan daripada nabi rasul. Walaupun ada orang hebatnya luar biasa, bisa terbang, bisa menghilang, mengaku nabi, itu bohong. Dan ternyata masih banyak mengaku seperti itu selama ini. Oleh karena itu kita harus memahami semua itu bohong. Jadi oleh karena itu pangkat yang paling tinggi manusia adalah nabi dan rasul, bukan presiden, bukan juga gubernur dan pejabat yang lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah tingkatan manusia yang Allah jadikan di dunia ini. Di mana kita tentu barangkali yang paling banyak al-awam, tapi bisa ditingkatkan menjadi al-alim dengan upaya dan usaha maksimal. Setelah itu Imam Ghazali mengatakan bahwa an-nasu kulluhum halaku. Manusia ini walaupun termulia bisa hancur, kata Imam Ghazali. Illal muslimun, kecuali mereka beragama Islam. Penduduk dunia 8 miliar, yang Islam mungkin sekitar lebih kurang 1,9 miliar. Itu yang tidak rusak, kata Imam Ghazali. Al-muslimuna kulluhum halaku, orang Islam pun juga akan hancur binasa. Illal alimun, kalau mereka belajar, mereka punya ilmu pengetahuan. Semakin sedikit umat Islam yang berkualitas. Kalau kita paham bahwa Indonesia punya rakyat 90% Islam, dengan adanya klub seperti ini barangkali lebih sedikit lagi yang Islam, sedikit yang berilmu lebih sedikit lagi. Al-alimuna kulluhum halaku illal amilun. Orang mukmin pun yang punya akidah muslim itu akan hancur juga kecuali mereka mengamalkan ilmunya. Semakin sedikit umat Islam berkualitas. Al-amiluna kulluhum halaku illal mukhlisun. Yang mengambil ilmunya pun harus dia rusak kalau tidak ikhlas. Dengan demikian, maka umat Islam Indonesia walaupun 90%, kalau kita melihat perkembangan ini, paling tidak barangkali jauh dari itu jumlah masjid ini. Tidak berkualitas, banyak tapi tidak berkualitas. Seperti buih diombak-ambingkan oleh ombak, hancur demikian itu. Maka kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Kenapa umat Islam di dunia ini, di Indonesia ini dapat dikalahkan oleh minoritas? Karena kita tidak punya kemampuan yang berkualitas. Muslim tapi tidak berilmu, punya ilmu tapi tidak diamalkan, berilmu tapi tidak diamalkan tapi tidak ikhlas. Akhirnya kita menyadari bahwa umat Islam Indonesia ini terpuruk oleh karena kita sendiri. Nah, oleh karena itu bagaimana cara kita untuk ke depan? Tentunya kembali kepada kita semua. Kalau kita sadar bahwa kita selama ini punya kekurangan, mari kita upayakan supaya kekurangan tersebut kita upayakan langkah demi selangkah bisa kita kejar. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasul mengatakan an-nasu sawasiyah. Manusia ini sama semuanya tingkatannya itu. Ka'asnanil mushti, seperti gigi sisir. Sisir itu semuanya sama, panjangnya sama, tapi ada yang gemuk, ada yang kurus. La fadla li arabin ala adamin illa bittaqwa. Tidak ada beda umat Islam satu sama lain, tidak ada perbedaan jenis kelamin, jenis etnis, suku bangsa, kecuali dengan takwa. Kaum muslimin rahimakumullah. Karena itu mari kita sadari kalau kita menjadi manusia yang berkualitas dan mendapat kemuliaan Allah Ta'ala, kita jaga nama baik kita ini. Kita jaga nama baik kita ini supaya kita tetap menjadi orang ataupun makhluk Allah yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tidak mudah. Tidak seperti membalik kedua tangan, harus dengan usaha dan ikhtiar serta kemauan yang kuat. Kita ini muslim yang berkualitas, mampu menghadapi tantangan baik secara individu ataupun tantangan di hadapan kelompok mata kita, dan bahkan tantangan lebih besar bisa membangun Islam di negara tercinta ini dengan kemauan masing-masing. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita sadari kita sekarang punya kekurangan. Mari kita kejar kekurangan tersebut dengan sama-sama meningkatkan ilmu pengetahuan. Sudah punya ilmu, kita amalkan dengan baik, kita sampaikan kepada orang lain. Kemudian kita usahakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mengatakan walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins
lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Kami sudah siapkan neraka jahanam. Untuk siapa? Untuk kebanyakan jin dan manusia. Yang masuk neraka itu jin, manusia, binatang tidak ada. Kapan? Kalau mereka itu melenceng daripada Allah SWT. Mereka punya hati, punya pikiran, tapi mereka tidak gunakan pikiran untuk mengetahui, memahami perintah-perintah Allah dalam Al-Quran. Mereka punya mata, tapi tidak gunakan untuk yang baik-baik. Melihat Al-Quran, melihat yang baik-baik, mereka tidak gunakan. Tapi sebaliknya mereka untuk yang tidak baik. Mereka punya telinga, tapi mereka tidak gunakan untuk mendengarkan kalimat Allah SWT. Mereka lah seperti binatang, bahkan lebih parah dari itu. Itu kata Allah SWT. Semuanya sudah ada di samping Allah SWT. Tinggal kita lakilah kuncinya. Mau kemana kita arahkan diri kita ini. Yang jelas sama-sama kita sadari, kita umat Islam masih banyak kekurangannya. Tapi demikian tidak kita putus asa, wala taqnatu min rahmatillah. Tidak boleh putus asa. Tapi dengan catatan berusaha, tidak hanya doa. Memang doa merupakan satu cara untuk mendapat kebaikan. Doa silahul mukmin. Doa itu senjata umat Islam untuk mendapat kebaikan dan menolak kejahatan. Tapi tidak mungkin hanya doa tanpa usaha dan ikhtiar kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah SWT tetap memberikan kepada kita semangat untuk menegakkan Islam, terutama kepada diri kita masing-masing. Tidak binafsik, mulai dari diri sendiri. Jangan kita menyuruh orang, tapi kita sendiri belum kita mampu melaksanakan apa yang sampai Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah satu saat Islam akan jaya kalau kita sama-sama memahami tentang kekuatan kita masing-masing. Tapi kalau kita tidak memahami, kita jalan di tempat tak maju-maju, akhirnya orang semakin maju. Itulah kekurangan kita di Indonesia ini. Harus kita sadari itu semuanya. Semoga Allah SWT memberikan bimbingan kepada semua, memberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga semangat kita untuk membela Islam itu tumbuh berkembang dari hari ke hari, terutama dari keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita taufik hidayah dan perlindungan serta bimbingannya, sehingga kita menjadi umat Islam yang mampu melaksanakan ajaran Allah dengan baik, sehingga kita terhindar daripada malapetaka yang mengancam Islam pada masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimahullah, barangkali demikianlah khutbah sekali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemampuan lahir dan batin untuk membela Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyhi qadima wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anit tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat.
اللهم يا محول الأحوال حول حالنا وأهلنا وأولادنا إلى أحسن الحال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. اللهم سلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم توحيدنا وسلم المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.